Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang peserta didik sehat? Sehat. Siapa saja yang hadir? Saya cek dulu. Ilham hadir. Agus, Hendra, supaya sekaligus juga memperkuat ingatan saya. Hamka, Raju Muhammad Supri, Rahmat Danu, Irfan, Darulisan, Alfa Alif, Suwandi Bahar. Walaupun corona sudah menyiksa kita selama 1 tahun, insya Allah kita masih ingat. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut ke pembahasan materi di pertemuan kita yang kedua, Bapak akan meminta salah seorang di antara kalian untuk menjadi pemimpin doa. Dia SPD, spesialis pembaca doa. Ilham SPD, Ilham spesialis pembaca doa. Bisa Ilham? Nah, oke, silakan pimpin Pak Ilham SPD. Sebelum kita mulai materi pembelajaran, mari kita mulai terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Peserta didik sekalian, kalau di pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang kesehatan dan keselamatan kerja, parameter pengelasan, kemudian bagaimana pengkutuban dalam pengelasan SMA itu, maka pada pertemuan hari ini, pertemuan kita yang kedua, kita akan membahas tentang elektroda pengelasan. Di hadapan kita sudah bisa kalian perhatikan, ada beberapa jenis elektroda kita sudah siapkan. Jadi ini akan menjadi aktivitas sehari-hari yang akan kita gunakan. Nah, sebelum Bapak lanjut ke materi berikutnya, bagaimana kita melakukan penggalian, referensi informasi dan sebagainya. Sebagai trigger, Bapak sebagai pemicu, Bapak ingin menyajikan video lanjutan dari pertemuan kita yang sebelumnya. Sebelumnya itu kan sudah ada materi tentang bagaimana persiapan pengelasan itu, termasuk diantaranya kesehatan dan keselamatan kerjanya. Nah, pada pertemuan sekarang, video lanjutannya akan Bapak sajikan kembali. Oke, baik. Peserta didik, ini presentasi yang Bapak sudah siapkan tentang materi pembelajaran pertemuan kedua. Di awal tadi kita sudah mulai menyinggung tentang elektroda SMAW, posisi pengelasan, dan istilah-istilah yang digunakan dalam pengelasan itu sendiri. Lanjut. Nah, elektroda SMAW, silakan peserta didik untuk menyimak dan memperkaya referensi yang Bapak sudah sajikan dengan informasi-informasi melalui penggalian, baik melalui penelusuran di internet maupun melalui pencarian informasi di buku, modul, jurnal, dan sebagainya. Oke, baik. Nah, peserta didik, ini ada tipe-tipe salutan dan penggunaan dari elektroda. Bagaimana elektroda rutin itu sendiri, salutan rutin, salutan selulosa, elektroda dengan salutan serbuk besi, dan elektroda dengan salutan low hidrogen atau elektroda low hidrogen. Oke. Nah, ini kalau kita mau lebih detail sebagai seorang welder, kita membutuhkan pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana kita akan menggunakan atau memilih elektroda. Nah, karakteristik pengelasan itu yang akan mempengaruhi penggunaan dari pemilihan elektroda itu dipengaruhi oleh banyaknya pengisian, kekuatan, kedalaman penetrasi, kemudahan penyalaan, level percikan, volume terang dan kemudahan dalam membersihkannya, serta emisi asap. Oke, selanjutnya
pada kondisi tertentu, rekondisi elektroda itu dibutuhkan. Misalnya jika elektroda itu kita gunakan dalam jumlah yang banyak dan membutuhkan waktu yang lama, maka elektroda yang tersimpan itu membutuhkan rekondisi atau pemulihan kembali dari kondisi-kondisi sebelumnya. Misalnya menghindari kemungkinan kelembaban misalnya. Itulah makanya dalam pengelasan SMA kita membutuhkan media penyimpan dan pemanas atau biasa dikenal dengan oven elektroda atau termos elektroda portable atau bisa dipindah-pindahkan, bisa kita gunakan. Nah, peserta didik, supaya kita lebih mudah, setiap produsen yang memproduksi elektroda itu memberikan panduan tentang berapa atau bagaimana elektroda itu direkondisi, berapa suhu yang disarankan, lalu pada kondisi seperti apa sebuah elektroda itu disimpan dan berapa lama rentang waktu penyimpanannya. Ini penting. Silakan kita melakukan penggalian dan penelusuran lebih lanjut. Baik, karena kita sudah melakukan pembahasan sedang tadi, saya ingin mencoba meminta salah seorang dari kalian untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana pemahaman kalian tentang elektroda. Apa yang kalian pahami? Siapa? Ya, Pak. Oke, silakan saudara, lanjut. Ya, silakan. Untuk elektroda E7016 LB52U, Iya, dan diameternya 2,6, iya, panjang 350 mm, betul. polaritas AC atau DC plus minus. Oke. Kita akan berbicara tentang polaritas, atau pengkutuban. Di materi kedua ini kita menghubungkan antara pengkutuban dengan bagaimana elektroda itu digunakan. Bisa ya? Oke, peserta didik sekalian. Nah, setelah kita melewati tahapan-tahapan belajar bersama, sekarang Bapak ingin menguatkan kembali pemahaman kalian sebelumnya bahwa dalam pengelasan SMAW kita membutuhkan pemahaman dan pengetahuan tentang elektroda apa yang digunakan, berapa arus yang ditetapkan, bagaimana posisi pengelasan, beserta dengan istilah-istilah yang umumnya digunakan dalam pengelasan SMAW. Misalnya, tadi kan kita berbicara tentang root phase, root gap, kemudian bevel dan sebagainya. Kenapa istilah itu penting? Untuk menjadi bahasa perantara antara sesama welder dalam mengkomunikasikan pekerjaan-pekerjaan yang digunakan dalam dunia pengelasan. Selanjutnya, Bapak akan mengingatkan kembali kepada kalian bahwa materi kita hari ini masih akan berlanjut ke pertemuan ketiga. Dan setelah pertemuan ketiga, di pertemuan ketiga itu kita akan berbicara tentang bagaimana menyusun langkah-langkah dalam pengelasan atau langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam pengelasan. Kalau kita sudah melewati semua pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan insya Allah pertemuan ketiga, kita siap-siap untuk melakukan aktivitas praktikum pengelasan. Oke ya? Baik, sebelum kita tutup, Bapak minta kepada Irfan untuk memimpin doa supaya aktivitas pembelajaran yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Ya, silakan Irfan. Sebelum mata pelajaran hari ini diakhiri, mari kita baca doa sebelum pelajaran ini diakhiri. Doa dimulai. Ya, terima kasih peserta didik sekalian. Saya minta kepada kalian untuk tetap berhati-hati. Mari kita pulang dengan mengedepankan kehati-hatian, termasuk diantaranya karena sekarang ini masih dalam situasi pandemi.
Ya, kita perhatikan protokol kesehatan, pulang dengan berhati-hati, di kendaraan jangan ugal-ugalan. Semoga kita bisa tiba di rumah dengan sehat dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.